Ini saya akan menjelaskan teorema dari 5.6.3 dan teorema 5.4. Teorema 5.6.3. Bunyi dari teorema 5.6.3. Misalkan I subset dari R suatu interval dan F memetakan dari I ke R. Naik pada I. Jika C elemen I, maka F kontinu pada C jika dan hanya jika lompatannya atau yang dikumpulkan dengan JFC sama dengan adalah 0. Buktinya, jika C elemen I, maka F itu kontinu pada C jika dan hanya jika lompatannya adalah 0 atau yang disimbolkan dengan JFC sama dengan 0. Berdasarkan akibat dari 5.6.2, maka ada dua pembuktiannya. Yang pertama, untuk setiap C elemen I terdapat titik ujung kiri dari I, maka F itu kontinu pada C. Akibatnya menghasilkan limit kanan. Pernyataan yang pertama ini dapat kita buat dalam bentuk seperti ini. Limit X menuju C positif F untuk X sama dengan F. Maka FC sama dengan limit X menuju C positif sama dengan J, FC sama dengan 0. Untuk yang kedua, untuk setiap C elemen I, titik kanan ujung kiri dari I, maka F kontinu pada C, akibatnya menghasilkan limit C menuju X menuju C negatif F untuk X sama dengan F. Maka FC sama dengan limit X menuju C negatif sama dengan lompatannya adalah 0 atau yang disimbolkan dengan J, FC sama dengan 0. Jika timbul pertanyaan seperti ini, kenapa limit kanan bisa jadi JFC atau limit kiri bisa jadi JFC sama dengan 0? Itu karena sesuai dengan teorema yang sebelumnya ini sudah saya jelaskan. Ini sesuai dengan berdasarkan akibat dari 5.6.2, di mana pernyataannya ada 3. Yang pertama itu F itu kontinu di C, dan yang kedua limit X menuju C positif F sama dengan FC sama dengan limit X menuju C negatif F. Kemudian dari pernyataan yang kedua, jika selisih dari limit X menuju C positif F dikurangi dari limit X menuju C negatif F, maka selisihnya adalah 0. Jelas-jelas sama dengan lompatannya adalah 0. Lompatannya sesuai dengan teorema ini tadi, lompatannya JFC-nya adalah 0. Maka terbukti bahwa F itu kontinu juga di C. Seperti itu. Teorema selanjutnya adalah teorema 5.6.4. Misalkan I subset dari R suatu interval dan F memetakan dari I ke R fungsi monoton pada I. Maka himpunan titik-titik D subset dari I di mana F itu diskontinu adalah himpunan terhitung. Buktinya, kita misalkan bahwa F itu naik pada I. Kemudian dengan mengikuti teorema sebelumnya, teorema 5.6.3, bahwa D adalah interval X elemen I, JFC tidak sama dengan 0. Kita masukkan
I sama dengan interval tertutup dan terbatas A, B. Kemudian perhatikan bahwa f adalah fungsi naik pada JFC lebih besar dari 0 untuk semua C elemen I. Kenapa JFC-nya ini lebih besar dari 0? Dikarenakan di sini JFC-nya, karena kan dari intervalnya ini JFC-nya dikatakan tidak sama dengan 0. Makanya kita buat JFC-nya lebih besar dari 0 untuk semua X elemen I. Nah, selain itu, jika ada A itu kurang dari X1, kurang dari seterusnya, kurang dari Xn, kurang sama dengan B. Mengapa demikian? Kita mempunyai fungsinya, yaitu SA dikurangi kurang sama dengan SA ditambah JFX1 kurang seterusnya, kurang dari JFXN, kurang dari sama dengan XB. Kemudian JFC X1 kurang dari seterusnya, kurang dari JFXN kurang sama dengan XB dikurang XA. Akibatnya terdapat paling banyak buah titik dalam interval tertutup dan terbatas A, B, di mana JFXN ini lebih besar dari FB dikurang dari FA per K dengan X elemen I. Kemudian dengan persamaan yang ini, dari persamaan ini kita misalkan K-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Lebih jelasnya ini. Misalkan K-nya itu 1, maka JFX1-nya lebih besar sama dengan XB dikurang FA. Terdapat paling banyak satu titik X elemen I. Kemudian jika K-nya 2, maka JFX2-nya lebih besar sama dengan XB dikurang FA per 2. Terdapat paling banyak 2 titik X elemen I. Begitu sampai seterusnya. Jika K-nya 100, maka JFX100-nya lebih besar sama dengan XB dikurang A per 100. Terdapat paling banyak 100 titik X elemen I. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa D itu adalah himpunan tertentu.